Pak Ustadz itu minta saya supaya diwawancara, di interview lah untuk di video kan. Pertanyaan pertama dari para ustadz itu pada saya, mengapa sih Bapak ini non muslim kok mau tergerak untuk ikut SLC? Sedangkan jaringan saya yang muslim, kok saya ngajak kok susah Pak? Saya datang sendiri. Loh, kok Bapak bisa non muslim bisa bawa orang muslim ke sini? Kok saya orang muslim kok nggak bisa bawa orang-orang saya sama muslim ke sini? Saya bilang gini. Jawaban saya Pak, satu-satunya bisnis direct selling di dunia, satu-satunya yang mengajak para distributornya tidak hanya untuk sukses secara dunia, tetapi juga harus sukses secara akhirat. Artinya Anda jalankan bisnisnya sekaligus dengan spiritualitasnya. Itu cuma satu-satunya PT BES Pak. Karena ini menjalankannya dengan dua hal yang berbeda ini jadikan satu Pak. Makanya PT BES itu saya yakin sampai kapanpun dia susah sekali untuk bangkrut, untuk rugi, untuk bermasalah. Itu susah. Apa sebab? Ada keterlibatan Allah di dalam usaha ini. Makanya Anda tidak heran dalam waktu kurang dari 3 tahun atau 4 tahun sekarang ini, seperti Pak Analis barusan ngomong, itu sudah ada ribuan orang sudah berhasil melalui PT BES ini, dan ribuan orang ini menyadari bahwa hasil yang beliau terima itu adalah pertama-tama kebesaran Allah yang mengantarkan mereka menjadi berhasil, dan mereka kalau sudah berhasil, bagaimana keberhasilan yang diterima itu mereka juga harus berikan kepada orang lain. Dan itu Anda perlu catat, saya bilang sama Pak Ustadz, bahwa memberi kepada orang lain itu bukan hanya di Al-Quran yang ada tulisannya. Semua agama itu ada di kitab suci itu, memberi ke orang lain itu hukumnya wajib. Karena apa? Rezeki yang kita terima itu sekian persen itu bukan milik kita, milik orang lain. Pertanyaannya, kita sudah berikan apa belum? Ternyata hampir 90% saya yakin belum bisa memberikan itu dengan berbagai macam alasan. Tapi Anda lihat di PT BES ini, kita diajak melalui SLC supaya kita disadari bahwa apa yang kita terima itu bukan 100% milik kita. Kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Wah, ini yang menarik. Lalu yang kedua, dia nanya sama saya, si Pak Ustadz ini. Lalu apa yang membuat Anda sebagai seorang pengusaha kok mau jalankan masuk di PT BES? Usaha saya itu modalnya miliaran, untungnya kecil, risikonya tinggi, waktunya lama. Saya masuk di PT BES, modalnya kecil, untung besar, waktunya cepat, tanpa risiko, tidak ada pusing. Dan itu saya buktikan sebagai pengusaha. Saya masuk di sini, ternyata 3 bulan loh, saya terima kurang lebih 600 juta tuh dari PT BES ini. Makanya dengan marketing plan PT BES yang begini mudah, yang ownernya berusaha untuk menolong banyak orang terlepas dari hutang dan riba ini, sebenarnya saya boleh katakan itu, kalau orang tidak berhasil di PT BES itu terlalu bodoh-bodohnya orang itu. Beneran. Orang ini tidak mengerti nih, orang ini perlu banyak belajar. Kenapa? Anda mau cari semua direct selling yang ada, yang sudah pernah ada di Indonesia ini, secara marketing plan, secara produk pun tidak ada loh yang menang dengan marketing plan-nya PT BES. Tidak ada yang menang. Nah, kalau Anda tahu sudah marketing plan terbaik, bisnis yang dinyatakan syariah, produk terbaik, kerjanya dibantu oleh tim leader, lalu di mana sulitnya? Tidak ada sulitnya, sepanjang orang itu mau. Tapi yang paling kita harus ingat, Anda kalau masuk di PT BES ini, Anda jangan mau cari bagaimana saya untung, tapi pikirlah bagaimana orang lain itu bisa untung. Orang lain itu bisa sukses. Dengan Anda membuat orang lain sukses sebanyak mungkin, otomatis Anda pasti lebih sukses. Jadi teori gampangnya, lalu ngapain Anda pusing-pusing pikirin dirimu sukses? Pikirin aja orang lain sukses. Dakwah aja sebanyak-banyaknya. Buatlah mereka bisa lunas hutang bebas riba semua. Semakin banyak orang yang lunas hutang bebas riba, terima ribatnya, pasti kita jauh lebih banyak daripada orang-orang itu semua.
Contohnya banyak. Saya kayak Pak Adan Haris ini terinspirasi buat saya. Atau janganlah kalau Pak Adan Haris terlalu jauh. Contohnya orang sebelah saya yang saya bilang berapa waktu lalu. Ya, berapa waktu lalu saya remehkan beliau. Saya usir kenapa? Saya pengusaha yang datang. Ibu rumah tangga. Satunya pensiunan pegawai negeri, satunya pegawai negeri. Bicara sama saya soal bisnis. Ini orang gila apa ini orang gila. Daripada pusing-pusing saya, pergi. Tapi hari ini saya bertobat. Loh beneran. Saya nangis terseduh-seduh loh di mana tuh? Di SLC. Saya pikir lagi ini, beliau ini orangnya fly keler kayak gini bisa terima ribet banyak loh. Inspirasi banget saya. Orang kayak gini aja bisa, lalu jalan-jalan bisa rekeningnya berbunyi terus. Lalu kenapa saya yang pengusaha itu harus pusing dulu, kerja dulu, ngurusin karyawan, baru dapat uang? Lah lebih baik ini saya ikuti jalannya. Ini benar, ternyata benar. Hanya dalam waktu singkat. Hari ini rekening saya juga walaupun belum banyak seperti beliau atau apalagi Pak Nanari, tapi bunyi juga. Iya. Tadi malam Anda tahu ya, jam 12 malam jaringan di beliau nih, course lain saya, nggak ada untung buat saya. Itu kepala kantor pariwisata Kabupaten Kebumen. Saya tunjukin pendapat saya per harinya. Wow, heran dia. Heran. Bapak, mohon maaf, saya bukain aja. Satu hari saya dapat berapa sih? Bapak lihat. Ini, bukain. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Oh, kok bisa kayak gini, Pak? Makanya Bapak biar pejabat, bayarannya kan 1 bulan sekali kan. Anda lihat ini nih, pakai celana pendek, baju kaos, ini tiap hari bayarannya gini loh. Akhirnya apa Pak Haris? Masuk langsung priority juga di PT Box tadi malam. Tadi malam Pak, saya pikir itu Pak Analis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.